Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen objek wisata, saya akan mengambil tema terkait dengan pengelolaan objek wisata kawah ijen. Ya, apabila kita klik ya di Google ya, jadi bisa membuka di Google-nya Ijen Crater ya. Ijen Crater mungkin bisa kita lihat. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa hal ya, ada beberapa website terkait dengan Ijen Crater yang memang membahas tentang Ijen Crater. Paling banyak itu adalah Wikipedia. Kemudian indonesiantripcanvas.co, kemudian Indonesian.travel, kemudian TripAdvisor. Ya, semuanya adalah website yang memiliki jumlah kunjungan terbesar yang terkait dengan tema Ijen Crater ini. Ya, kita lihat coba, karena memang di referensi internasional itu adalah TripAdvisor, kita coba lihat di sini adalah TripAdvisor yang terkait dengan Ijen Crater. Nah, di sini kita bisa melihat terkait dengan pemberitaan Ijen Crater. Di sini ada sekitar 2.000, hampir 3.000 ya pemberitaan atau komen terkait dengan Ijen Crater. Dan uniknya ini adalah Ijen Crater ini sebenarnya berada pada posisi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, namun secara geologis ya, secara geografisnya seperti itu. Namun di dalam konteks pariwisata atau wisatawan, Ijen Crater ini lebih dominan berada pada Kabupaten Banyuwangi. Jadi semuanya seperti berada di pada Banyuwangi. Namun secara geografis itu berada pada posisi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Nah, ini menjadi suatu hal yang unik, nanti akan menjadi pembahasan tersendiri terkait hal tersebut. Dan apabila kita lihat di websitenya TripAdvisor.com ini, ada beberapa hal ya terkait dengan kunjungan, karena memang ini adalah referensi. TripAdvisor ini memberikan sebuah saran-saran solusi terkait dengan kunjungan pada suatu destinasi, misalnya di Ijen Crater ini, bagaimana perjalanannya, hal-hal yang ditemui pada saat perjalanan dan sebagainya. Jadi semuanya itu menjadi sebuah gambaran umum, karena itu memang referensi dari berbagai wisatawan yang sudah berkunjung ke Ijen Crater seperti ini. Ya, ini salah satu hal yang mungkin bisa ditemui di TripAdvisor ini terkait dengan paket-paket yang ditawarkan ya, karena memang kebetulan Ijen Crater ini menjadi satu paket ya, dengan promo ya. Pada saat berkunjung ke Ijen ya tentunya harus mengukur dan sebaliknya, kan jadi suatu paket ya. Ini beberapa hal yang memang bisa didapatkan karena sifatnya ini adalah promosi juga. Ada dalam travel TripAdvisor ini menjadi sebuah ajang promosi bagi travel maupun pramu wisata yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar Ijen, Kawah Ijen. Kembali lagi ke Google tadi. Ya, kita kembali lagi ke Google tadi, bahwa di sini ada beberapa aspek yang mungkin bisa kita lihat terkait dengan Ijen Crater. Kita coba lihat kita di Canvas, Indonesian.tripcanvas.co. Kita lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa hal terkait dengan informasi flyer dan sebagainya. Ya, ini informasi-informasi yang cukup detail ditawarkan terkait dengan Ijen Crater. Ya. Dan ini menjadi referensi bagi wisatawan ya, menjadi satu-satu referensi yang dipergunakan. Informasi ini jadi bahan untuk referensi untuk wisatawan untuk berkunjung ke Kawah Ijen. Nah, terkait dengan mata kuliah ini, coba kita lihat, ada beberapa, saya sudah coba search di YouTube terkait dengan Ijen Crater ini. Coba kita lihat contoh ya, ini dari beberapa referensi video yang sudah ditawarkan. Coba kita klik di sini adalah di
ya di Stories ya Kawajan Crater Indonesia. Coba kita lihat. So we arrived into Surabaya, which is where the closest airport is located to Ijen Volcano. We had to wake up at around 1 a.m. and hiked up the face of the volcano. There's this toxic plume of sulfur gas that's just blowing around, coming out of the sulfur vents. Sometimes you just gotta stop and smell the sulfur. Putting this back up. It's one of the only places in the world where there's such an extensive flow of the sulfur coming out of the volcano. The flames just light up extremely bright, extremely large, and extremely blue. We were able to use the Phantom 3 to actually fly in from above and get some shots of these flames that nobody else has done. At one point, the smoke was quite thick. All of a sudden, they'll just engulf the entire Phantom 3, and I end up kind of just dive bombing into one of the flames. Fortunately, one of the miners was super quick in thinking, sprinted out there, literally dodged one of the flames, grabbed the Phantom 3. What was really impressive was the fact that the SD card, totally okay. Oh, yes! Wow. Yes, This we is what I can. need. Yes! We are traversing through some pretty serious sulfur rock areas. Jesus, that throwing smoke. The gas mask isn't even helping there. Oh, jeez. Oh. Once we got to the top, we were absolutely in awe of what we saw. You see this incredibly bright aqua blue mouth of water that's just facing you, and it looks like a place that you'd just want to dive into and go snorkeling. Obviously, you can't do that because it's extremely toxic. When you show up here to the Ijen crater, one of the things that you notice right off the bat are the sulfur miners that are carrying extremely large and heavy loads of sulfur down the mountain. Saya jadi penambang 17 tahun. Saya berangkat dari rumah jam 3 pagi, mengambil belerang 2 pikul. Ya perangkutan itu bisa 70 kilo, kurang lebih segitu. We were fortunate enough to be able to visit with the local volcanologist here at Mount Ijen. He was impressed with what we had been doing. Jadi untuk Gunung Ijen sendiri kita mempunyai peralatan alat bantu untuk mendeteksi suatu gunung api, khususnya Ijen. Kita punya satu seismograf, CCTV, IDM, telemeter, pengamatan sangat membantu untuk pengamatan gunung api secara visual. Misalnya kamera cam lebih bagus untuk mengatur temperatur secara langsung. Tapi ke depan kalau memang sudah dipromosikan, saya yakin vulkanologi akan memakai alat drone ini untuk sebagai pengamatan visual untuk suatu gunung api. As a filmmaker, we're always thinking of new ways to get creative shots. And you're limited when you're using a normal camera that can't, say, I don't know, fly. But with the Phantom 3, you're limitless. You can go anywhere. Ya, ini adalah sekilas dari Kawah Ijen Crater di Indonesia. Jadi ini adalah gambaran Kawah Ijen. Namun kembali lagi saya sudah jelaskan tadi terkait dengan mata kuliah ini, manajemen objek wisata. Tentunya Kawah Ijen ini dengan posisi geografisnya berada pada satu kawasan yang meliputi 2 kabupaten, dan itu tentunya juga memiliki keterkaitan dengan pengelola yang ada di sana. Artinya gini, di sana itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa pengelola yang ada di sana tidak hanya 2 kabupaten, tetapi ada namanya BKSDA, ya. Ada namanya BKSDA, ada namanya PTPN, ada namanya Perhutani. Jadi masing-masing memiliki kawasan yang berada di area atau kawasan di Ijen Crater ini. Jadi mereka memiliki
kewenangan pengelolaan terkait dengan izin creator. Jadi karena mereka berada dalam suatu kawasan izin creator, jadi mereka itu memiliki kewenangan yang ada di sana. Jadi hal-hal yang memang sangat terkait dengan kawasan itu tentunya harus memiliki izin-izin ya, seperti itu. Jadi izin creator ini ya berada dalam suatu kawasan yang terdiri dari beberapa otoritas ya, dan harus dipahami bersama masing-masing otoritas tentunya memiliki kewenangan dan harus diperhatikan kawasan yang dikelolanya seperti apa. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau kita bicara manajemen, tentunya kita harus memperhatikan stakeholders-nya siapa yang memang memiliki kawasan. Jadi kita tidak sembarangan untuk mengelola sesuatu tanpa sebuah izin dan sebagainya. Jadi harus diberikan sebuah landasan-landasan, aturan-aturan, yaitu dalam bentuk memorandum of understanding ya, seperti itu. Jadi saya tadi tekankan ada tiga stakeholders yang berada di kawasan izin creator, saya BKSDA, kemudian Perhutani dan PTBN, semuanya menjadi memiliki kewenangan masing-masing. Di sisi lain juga memiliki pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Jadi semuanya harus memiliki sinergisitas dalam pengelolaan, dalam memanajemen sebuah objek wisata ini yang basisnya sudah internasional. Ya tentunya harus saling bersinergi, ya, saling memenuhi apa yang jadi kekurangan atau kelebihan dari masing-masing institusi tersebut. Itu namanya manajemen. Tentu landasan, kembali lagi saya sampaikan, landasan secara hukum itu adalah MOU. MOU itu dalam artian terbangun suatu kerjasama, terbangun suatu hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Ya, artinya masing-masing pihak dalam artian ini misalnya BKSDA sebagai pemilik atau pintu masuk di kawasan izin creator ini, kemudian mampu akan menyediakan aktivitas atau fasilitas yang ada di sana. Kemudian di sisi lain juga pemerintah daerah sebagai di salah satu pengelola yang ada di sana juga harus menyediakan fasilitas pendukung untuk mendukung fasilitas aktivitas yang ada di izin creator. Mereka harus menyediakan fasilitas pendukung, baik itu ada parkir, kemudian souvenir dan sebagainya, fasilitas umum yang mendukung pengunjung yang ada di izin creator. Jadi ada tugas atau pembagian tugas dan kewajiban di masing-masing pihak. Ya, jadi semuanya memiliki suatu peran tertentu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengelolaan izin creator menjadi lebih bukan masif ya. Kalau kita bicara pariwisata massal, tentunya akan bertentangan dengan peran dari BKSDA itu sendiri yang utamanya adalah aspek konservasi. Namun di sini adalah bagaimana untuk meningkatkan quality dari turisme itu sendiri dengan mewujudkan suatu aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. Itu yang harus dicari. Jadi kerjasama lintas institusi tersebut tentunya harus berpangku kepada tujuan awal, yaitu izin creator sebagai kawasan konservasi sekaligus untuk aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. Itu menjadi dasarnya. Dan dalam pengelolaan ini, manajemen untuk pembagian sudah sampaikan tadi, pembagian tugas terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing institusi tentunya harus dibarengi dengan etikat bersama tentunya. Ya misalnya kalau kita bicara tentang kenapa kita lihat di sini, apabila kita klik tadi yang di TripAdvisor itu lebih banyak kata Banyuwangi yang muncul di situ, mungkin promosi yang di awal yang memang lebih mengarah kepada Banyuwangi dan mungkin aksesibilitasnya lebih bagus ya dari aspek sisi kelebaran jalan, kemudian sebaran destinasi yang ada di Banyuwangi, kemudian aksesibilitas secara baik menggunakan kereta api yang bisa ditempuh lebih mudah ya ke Banyuwangi daripada ke Bondowoso. Mungkin aspek tersebut ya mungkin harus dipertimbangkan. Namun di sisi lain mungkin Bondowoso punya kelebihan-kelebihan yang lain yang tentunya sebaran destinasi yang di Bondowoso juga tidak kalah yang menariknya.
sepanjang menuju area kawasan di izin Creator ini. Jadi masing-masing kabupaten ini memiliki sebuah keunikan tersendiri yang tentunya akan menarik wisatawan untuk berkunjung melalui dua jalur ini. Apakah memilih jalur Banyuwangi atau memilih jalur dari Bondowoso. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manajemen terkait dengan izin Creator ini tentunya harus tentunya selama ini memang sudah cukup intensif dilakukan untuk dari masing-masing Pemda dengan tiga pihak otorita. Ya, artinya memang masing-masing memiliki otorita ini masing-masing perhutani, BKSDA dan PTPN memiliki kawasan dengan potensi wisata. Ya, artinya izin Creator itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi izin Creator itu terdiri dari support dari berbagai destinasi, sebaran destinasi yang ada di sekitarnya. Dalam pengertian di sini tentunya sebaran destinasi yang berada di kawasan perhutani maupun di PTPN dan BKSDA tentunya harus saling bersinergi untuk saling dikembangkan, dioptimalkan ya, tanpa harus berupaya untuk mengembangkan mass tourism tentunya. Harus tujuan landasan utama itu adalah high quality tourism. Jadi, namun semuanya kembali lagi ke peraturan di masing-masing tiga institusi tersebut ya, masing-masing memiliki hak dan kewajiban sehingga harus ada komunikasi di awal bagaimana sih rencana gambar atau grand plan-nya, master plan-nya untuk pengembangan izin geopark ini menjadi sebuah kawasan yang memang untuk aktivitas pariwisata yang lebih berkualitas. Kalau terkait dengan pengelolaan yang di sana memang sudah terbagi dan di sini sudah terbagi ke dalam beberapa aspek. Kalau memang misalnya di situ tidak ada tiket masuk ke izin Creator hanya dipungut dari BKSDA, tiket masuk untuk pintu masuk, kemudian untuk penyediaan sarana parkir yang di bawah tuding itu dikelola oleh dua kabupaten, baik itu Kabupaten Bondowoso maupun Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing menyediakan sarana parkir ya, dan kemudian pusat olahraga dan fasilitas pendukung lain seperti toilet, musola dan sebagainya. Itu sebagai disediakan oleh masing-masing Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi. Di situ memang namun di sisi lain Pemda di Bondowoso sudah juga melakukan kegiatan pembangunan di Kawahurung, kemudian beberapa spot di Belawan, kemudian Mekarsari, di Puncak Mekarsari itu ada para layang juga sudah mulai dikembangkan untuk dijadikan sebagai spot wisata. Sehingga itu menjadi pengelolaan yang memang bekerja sama dengan pengelola di masing-masing, baik itu PTPN, karena yang tergantung dari area atau kawasan yang ditempati sebagai tempat destinasi itu wisata sendiri. Jadi masing-masing bekerja sama dalam bentuk MOU, kemudian sistem bagian juga sudah dikemas dalam MOU tersebut. Itu adalah bagian dari pengelolaan karena memang izin Creator ini berada di tiga kawasan sehingga dan itu tersebar beberapa destinasi juga, dan itu menjadi kewenangan atau menjadi suatu hal yang memang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Ya, dalam pengertian ini kalau kita salah dalam artian memberikan sebuah treatment yang salah terkait dengan pengelolaan tentunya akan berdampak kepada ketidaksuksesan aktivitas pariwisata yang dikembangkan. Dalam pengertian bahwa aktivitas pariwisata yang dikembangkan ini harus berdasarkan kepada tujuan atau pemanfaatan. Artinya memang kita harus memperhatikan posisi pemanfaatan seperti apa. Apakah memang lokasi yang kita tuju, misalnya potensi di kaki gunung atau kawah ijen ini, misalnya terkait dengan tadi misalnya Kawahurung yang berada di kawasan salah satu stakeholders, itu tentunya kita harus perhatikan bagaimana sih fungsinya awalnya, kemudian bagaimana sih kita pemanfaatannya seperti apa, karena memang selama ini pemanfaatan seperti apa kalau memang belum optimal dan dirasa mampu memberdayakan masyarakat, tentunya bisa dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan Pemda. Dalam hal ini adalah pemanfaatan pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas pariwisata yang ada di kawasan tersebut. Ya,
Ya, memang sudah dilakukan seperti misalkan sudah dilakukan di pengembangan pembangunan area parkir, kemudian spot-spot wisata, kemudian papan nama, kemudian sebagainya itu sudah mulai dilakukan. Itu menjadi suatu aspek pendukung aktivitas pariwisata. Jadi proses-proses tersebut menjadi sebuah hal yang harus dilakukan kalau kita memang ingin menjadi sebuah mengembangkan sebuah aktivitas pariwisata. Ya, kalau memang itu menjadi suatu kawasan Pemda, tentunya Pemda bisa melakukannya secara langsung. Tetapi kalau memang itu wilayah dari otoritas yang lain, tentunya harus berdasarkan pada landasan kerjasama atau memang tanpa itu kita dari Pemda tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur atau hal yang lain. Karena memang itu adalah berada di luar kapasitas atau otoritasnya. Ya. Kalau manajemen juga berdasarkan pada aktivitas pemberdayaan masyarakat juga berdasarkan pada bagaimana sih masyarakat yang ada di sana itu berkembang dengan aktivitas pariwisata. Karena memang masyarakat yang ada di kawasan Ijen khususnya di desa Kalianyar, kemudian Sempol itu kebanyakan adalah masyarakat perkebunan yang memang mata pencaharian adalah berkebun, di kebun kopi dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan gas dan semuanya itu masyarakat mendapatkan rezeki dari situ. Tapi memang kalau kita bicara aktivitas pariwisata, secara manajemen kita harus bagaimana mengoptimalkan peran pemberdayaan masyarakat. Ya. Namun memang kondisi yang ada di sana karena memang proses cukup panjang yang harus dilalui, sehingga untuk aspek pemberdayaan masyarakat memang harus diperlukan ekspor yang lebih kuat lagi dalam pengertian bahwa memberikan suatu persepsi yang positif bahwa pariwisata itu mampu memberikan sumbangsih perekonomian yang cukup kepada masyarakat. Ya, tentunya kita harus melakukan pemberdayaan, bagaimana sih masyarakat di situ itu bisa berdaya melalui pariwisata, bisa mengenali kira-kira apa sih potensi yang dari masyarakat yang bisa untuk dikembangkan, kemudian bagaimana cara pengembangannya itu namanya manajemen. Sehingga salah satu yang memang mungkin bisa dilakukan adalah homestay, karena memang di situ tidak ada hotel yang sehingga memang wisatawan yang datang ke sana itu harus tinggal di perumahan penduduk, yaitu harus dikembangkan, dikemas bagaimana homestay itu bisa menjadi lebih bagus lagi, lebih mempunyai standar internasional atau standar ASEAN memenuhi standar tersebut. Kemudian pelayanan juga memenuhi ya yang kemudian penyajian suguhan kuliner dan sebagainya sesuai dengan kuliner khas yang ada di sana. Itu yang menjadi faktor penting dan itu harus dikembangkan. Jadi kita manajemen objek wisata itu tidak hanya manajemen bagaimana pengelolaan destinasi itu, tetapi bagaimana pengelolaan masyarakat yang ada di sana itu agar melek terhadap pariwisata dan mereka agar mampu mendapatkan manfaat dari aktivitas pariwisata tersebut. Itu menjadi bagian dari upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di sana. Jadi konsep dari manajemen objek wisata itu ya masyarakat itu yang paling penting. Dengan masyarakat itu banyak terlibat di dalam aktivitas wisata. Misalnya di Kalianyar itu sebagai penyedia homestay di sana sudah sekitar ada belasan homestay yang sudah berkembang dan mungkin bisa muncul kembali mungkin ide-ide kreatif yang ada di sana, bagi itu ojek bagi bagi warga masyarakat menyediakan ojeknya untuk wisatawan, kemudian mungkin tidak hanya sebagai pembawa tas atau mungkin pada saat naik hiking ya ke Ijen Crater atau mungkin penyedia souvenir ya, karena memang di sana jarang sekali ditemukan souvenir yang khusus di kawasan Ijen ya, masih belum ya. Kita selama berada di sana juga masih kesulitan untuk mendapatkan souvenir khas Ijen ya, mungkin hanya kopi ya, kopi Ijen, tapi tidak hanya sebatas itu, tapi mungkin hal-hal lain yang bisa ditawarkan sebagai oleh-oleh khas dari wisatawan yang berkunjung ke kawasan Ijen. Jadi aspek pemberdayaan masyarakat terkait dengan SDM itu sangat penting, khususnya masyarakat lokal karena mereka adalah pemilik, salah satu ownernya,
berusaha untuk memanfaatkan bagaimana kita memberikan suatu jalan, bagaimana memberikan sebuah terobosan agar mereka itu berdaya. Itu yang paling penting, bagaimana mereka berdaya, merasa bahwa pariwisata itu memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan itu. Jadi seperti itu. Jadi kawasan itu dengan tiga area kepemilikan yang ada di sana, kemudian kombinasi dengan peran pemerintah daerah di masing-masing untuk dalam pemanfaatannya. Namun di sisi lain tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga harus non fisik yang terkait dengan SDM, pengembangan budaya yang ada di sana dan sebagainya, sehingga manajemennya menjadi lebih tertuju. Jadi tidak hanya satu fokus pembangunan fisik kawasan, tapi bagaimana pembangunan infrastruktur SDM-nya itu seperti apa. Tidak hanya Pokdawisnya, tetapi bagaimana masyarakat yang ada di sana itu berdaya. Tidak ada masyarakat yang terkait baik BUMDesnya, desanya, dan sebagainya, masyarakat itu bisa memanfaatkan aspek-aspek pariwisata. Jadi mendukung Kawah Ijen menjadi lebih go internasional kembali. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.